Assalamualaikum, selamat datang di Jejak Pesugihan. Pernahkah kalian membayangkan sebuah warung mie ayam yang tiba-tiba dibanjiri pembeli? Tetapi di balik kekayaannya tersimpan perjanjian mengerikan dengan penunggu gaib. Inilah kisah Pak Slamet di Karawang, yang konon menggunakan penglaris air liur pocong, dan akhirnya harus membayar harga yang sangat mengerikan. Simak kisahnya sampai akhir, karena semakin besar kekayaannya, semakin dekat pula tumbal yang akan menagih. Di sebuah kawasan padat di Karawang, ada sebuah warung mie ayam sederhana yang selama bertahun-tahun dikenal warga sebagai warung milik Pak Slamet. Tidak ada yang istimewa dari warung itu. Bangunannya hanya berupa tempat makan sederhana, dengan beberapa meja kayu, dapur kecil di bagian belakang, dan papan nama yang warnanya mulai pudar dimakan panas dan hujan. Kalau sedang ramai, paling banyak hanya beberapa pelanggan yang datang bergantian. Bahkan pada malam-malam tertentu, Pak Slamet sering duduk sendirian di depan warung, sambil menghitung uang receh hasil jualan hari itu. Warga mengenal Pak Slamet sebagai lelaki biasa. Dia bukan orang kaya, bukan pula pengusaha besar. Istrinya, Bu Rini, juga dikenal sederhana dan sering membantu melayani pembeli. Kehidupan mereka berjalan apa adanya. Kadang warung mendapatkan untung, kadang hanya cukup untuk membeli bahan dagangan keesokan harinya. Karena itu, perubahan yang terjadi pada kehidupan Pak Slamet kemudian membuat banyak orang bertanya-tanya. Semuanya bermula ketika warung mie ayam itu mendadak ramai. Awalnya warga mengira itu hanya keberuntungan. Tak bagaimana setiap kali melewati warung Pak Slamet, selalu terlihat beberapa motor terparkir di depannya. Dari pagi sampai malam, kursi-kursi yang dahulu sering kosong kini hampir tidak pernah berhenti diduduki pelanggan. Bahkan pada malam hari, orang-orang dari luar kampung mulai berdatangan. Warung Pak Slamet sekarang ramai terus ya, bisik seorang warga kepada tetangganya. Iya, katanya, sehari bisa dapat banyak sekali. Bisik-bisik. Seperti itu kemudian menyebar dari satu rumah ke rumah lainnya, yang membuat warga semakin heran bukan hanya jumlah pembelinya, tetapi perubahan kehidupan Pak Slamet. Dalam waktu yang terasa sangat singkat, lelaki yang dahulu mengendarai motor tua mulai memiliki kendaraan baru. Rumahnya direnovasi. Pagar yang sebelumnya sederhana diganti menjadi lebih tinggi dan kokoh. Perabotan rumah juga berganti satu persatu. Bahkan beberapa warga pernah melihat Pak Slamet membawa pulang barang-barang mahal yang sebelumnya tidak pernah terpikir mampu ia beli. Orang-orang mulai menghitung perubahan itu dengan caranya masing-masing. Ada yang mengatakan Pak Slamet mendapat pemasok mie ayam baru yang sangat bagus. Ada yang percaya ia mendapatkan modal dari saudara. Sebagian lagi menganggap keberuntungan sedang berpihak kepadanya. Namun di antara semua dugaan itu, muncul satu desas-desus yang jauh lebih gelap. Katanya, perubahan Pak Slamet bukan semata-mata karena dagangannya laris. Desas-desus itu pertama kali terdengar dari seorang warga bernama Pak Yanto, lelaki yang rumahnya tidak jauh dari warung. Dia mengaku beberapa kali melihat Pak Slamet pergi seorang diri pada malam hari. Anehnya, perjalanan itu selalu dilakukan ketika warung sudah tutup dan jalanan mulai sepi. Pak Yanto tidak pernah berani mengikuti. Ia hanya memperhatikan dari kejauhan ketika Pak Slamet meninggalkan rumah dengan pakaian gelap, kemudian kembali beberapa jam kemudian dengan wajah yang terlihat berbeda. Jangan-jangan Pak Slamet punya usaha lain, kata seseorang. Namun Pak Yanto hanya menggeleng. Kalau usaha lain, kenapa harus pergi malam-malam dan sendirian? Ucapan itu membuat suasana obrolan warga berubah. Dari sekadar membicarakan kekayaan, mereka mulai membicarakan sesuatu yang tidak terlihat. Kecurigaan semakin kuat setelah beberapa karyawan baru mulai bekerja di warung tersebut. Salah satunya bernama Denny, pemuda yang sebelumnya tidak mengenal Pak Slamet terlalu dekat. Denny pernah bercerita kepada temannya bahwa bagian belakang warung terasa berbeda ketika malam. Katanya, dapur yang pada siang hari biasa saja terkadang terasa sangat dingin setelah tengah malam. Pernah pula ia mendengar suara seperti langkah kaki dari ruangan belakang ketika semua karyawan sudah berada di depan. Namun setiap kali Denny bertanya kepada Pak Slamet, jawabannya selalu sama. Jangan banyak mikir, kerja saja yang benar. Jawaban itu justru membuat Denny semakin penasaran. Sementara itu Pak Slamet menikmati masa kejayaannya.
Kue mulai jarang terlihat menghitung uang receh seperti dulu. Sekarang uang datang hampir tanpa henti. Kemisi Bakane mulai berbicara tentang rencana memperbesar warung dan membuka cabang baru. Purini yang dahulu sering mengeluh soal biaya rumah tangga kini terlihat lebih tenang. Bagi keluarga Pak Slamet, semua itu terasa seperti mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Tetapi bagi warga yang memperhatikan dari dekat, ada sesuatu yang terasa tidak beres sebab kekayaan Pak Slamet datang terlalu cepat dan perubahan itu seolah dimulai tepat setelah malam-malam rahasia yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dilakukan Pak Slamet ketika meninggalkan rumah. Tidak ada yang tahu kepada siapa ia pergi. Tidak ada yang tahu mengapa ia selalu melarang karyawannya mendekati sebuah ruangan kecil di belakang dapur. Yang diketahui warga hanyalah satu hal. Sejak Pak Slamet mendadak kaya, warung mie ayamnya tidak pernah benar-benar sepi. Namun pada saat yang sama, setiap malam tertentu, beberapa warga mulai mengaku mendengar suara aneh dari arah belakang warung. Suara seperti sesuatu yang sedang diseret, suara ketukan pelan, dan sesekali, suara seperti orang berbisik dari balik dinding. Saat itu belum ada yang berani menghubungkan semuanya dengan pesugihan. Belum ada yang berani menyebut nama pocong. Warga hanya bergosip dan saling memperingatkan agar tidak terlalu sering berada di sekitar warung setelah tengah malam. Mereka belum tahu bahwa kekayaan yang sedang dinikmati Pak Slamet ternyata menyimpan sebuah rahasia yang kelak akan membuat para karyawannya menjadi sasaran. Dan rahasia itu bermula dari sebuah perjanjian yang dilakukan Pak Slamet pada suatu malam, jauh dari keramaian Karawang. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah ingin diingat Pak Slamet. Beberapa bulan sebelum warung mie ayamnya mendadak ramai, keadaan hidupnya berada di titik paling sulit. Dagangan sepi, hutang menumpuk, harga bahan makanan terus naik, sementara kebutuhan rumah tangga tidak pernah berhenti. Setiap malam setelah warung tutup, Pak Slamet hanya duduk sendirian menghitung uang hasil jualan. Seringkali jumlahnya bahkan tidak cukup untuk menutup belanja bahan keesokan harinya. Purini beberapa kali mencoba menguatkan suaminya. Yang penting kita tetap berusaha, Mas. Pak Slamet hanya diam. Ia tahu istrinya benar, tetapi dalam dirinya mulai tumbuh rasa putus asa. Ia merasa sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, namun kehidupannya tidak pernah berubah. Di tengah keadaan itu sebuah cerita aneh sampai ke telinganya. Seorang pelanggan lama yang sering makan di warung pernah berbicara tentang sebuah tempat yang konon dipercaya memiliki kaitan dengan penglaris gaib. Tidak ada penjelasan yang benar-benar masuk akal. Hanya sebuah kalimat yang terus terngiang di kepala Pak Slamet. Kalau orang sudah mentok, biasanya mencari jalan yang tidak biasa. Awalnya Pak Slamet menganggapnya omong kosong. Namun setelah beberapa minggu berlalu dan keadaan semakin memburuk, rasa penasaran mulai mengalahkan ketakutannya. Pada suatu malam, setelah memastikan Burini dan anaknya tertidur, Pak Slamet meninggalkan rumah sendirian. Dia tidak membawa banyak barang, hanya mengenakan pakaian sederhana dan membawa sebuah alamat yang ditulis di secarik kertas. Tujuannya adalah sebuah tempat sunyi yang berada cukup jauh dari keramaian. Jalan yang dilaluinya semakin lama semakin gelap, rumah-rumah mulai jarang terlihat. Tidak ada lagi suara kendaraan, hanya suara angin dan dedaunan yang sesekali bergesekan. Pak Slamet sendiri tidak tahu mengapa ia terus berjalan, sampai akhirnya bisa tiba di sebuah bangunan tua yang tampak tidak terawat. Di sana sudah menunggu seorang lelaki tua yang tidak pernah ia kenal. Sebelumnya, Pak Slamet mendengar namanya disebut. Tubuh Pak Slamet langsung merinding. Bapak siapa? Lelaki itu tidak menjawab. Dia hanya mempersilakan Pak Slamet masuk. Di dalam ruangan itu suasananya sangat sunyi. Tidak ada banyak benda, tetapi ada aroma tanah basah yang begitu kuat. Pak Slamet kemudian mendengar penjelasan mengenai sebuah penglaris yang dipercaya mampu membuat usaha makanan mendadak ramai. Namun lelaki itu memberikan peringatan tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga. Pak Slamet terdiam. Ia bertanya apa yang harus dilakukan. Lelaki itu kemudian menceritakan sebuah kepercayaan lama mengenai sosok pocong yang dipercaya menjadi bagian dari perjanjian gaib tersebut. Dalam cerita itu, ada sesuatu yang disebut sebagai air liur pocong, sebuah unsur mistis yang dipercaya menjadi tanda bahwa perjanjian telah dimulai. Pak Slamet sebenarnya ingin pergi, tetapi
Ketika lelaki itu menyebut bahwa ia hanya bisa berubah dan uang akan mengalir lebih cepat, pikirannya kembali kepada rumah, hutang, dan warung yang hampir bangkrut. Apa syaratnya? Tanyanya pelan. Lelaki itu menatapnya lama. Syaratnya akan datang setelah kamu menikmati hasilnya. Jawaban tersebut justru membuat Pak Slamet semakin gelisah. Namun keserakahan dan keputusasaan membuatnya mengambil keputusan yang kelak akan ia sesali. Malam semakin larut ketika sebuah ritual yang tidak ingin diingatnya dimulai. Pak Slamet diminta mengikuti beberapa aturan yang tidak masuk akal. Ia tidak memahami semua yang dilakukan, tetapi ia terus mengikuti karena pikirannya hanya tertuju pada satu hal: bagaimana menyelamatkan warungnya. Di tengah kesunyian itu, Pak Slamet mendengar suara aneh dari luar, seperti suara sesuatu yang jatuh. Kemudian terdengar suara napas berat. Pak Slamet menoleh ke arah pintu. Untuk sesaat, ia melihat bayangan putih berdiri di luar. Tubuhnya kaku, bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri dalam gelap. Pak Slamet ingin berteriak, tetapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Lelaki tua di hadapannya hanya berkata pelan, "Jangan menoleh terlalu lama." Pak Slamet menundukkan kepala. Beberapa saat kemudian suara itu menghilang. Ketika semuanya selesai, lelaki tua itu memberikan satu pesan terakhir. "Mulai malam ini, hidupmu akan berubah. Tapi ingat, ketika penagih datang, jangan berharap uangmu bisa menyelesaikan semuanya." Pak Slamet pulang menjelang subuh. Ia tidak menceritakan apapun kepada Bu Rini. Bahkan ketika istrinya bertanya dari mana ia pergi, Pak Slamet hanya menjawab singkat, "Ada urusan." Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Warung mie ayam yang biasanya sepi tiba-tiba dipenuhi pelanggan. Awalnya Pak Slamet mengira itu kebetulan. Namun hari berikutnya jumlah pembeli semakin banyak. Hari berikutnya lagi, lebih banyak lagi dalam beberapa minggu. Kehidupan Pak Slamet berubah seperti yang dijanjikan. Uang mulai berdatangan, warungnya semakin terkenal pelanggan. Datang dari berbagai tempat. Pak Slamet akhirnya mendapatkan semua yang selama ini ia inginkan, tetapi sejak malam perjanjian itu, ia mulai mengalami satu gangguan yang tidak pernah bisa dijelaskan. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat sosok putih berdiri di ujung ruangan. Dan setiap kali sosok itu muncul, selalu terdengar suara berbisik yang sama, "Sudah waktunya membayar." Saat itu Pak Slamet belum memahami arti perkataan tersebut. Ia masih terlalu sibuk menikmati kekayaan yang baru saja datang. Ia belum tahu bahwa penglaris yang ia pilih bukan sekadar membuat warungnya ramai. Ia telah membuka sebuah perjanjian, dan suatu hari nanti, perjanjian itu akan menuntut bayaran dari orang-orang yang bekerja untuknya. Beberapa hari setelah malam rahasia yang tidak pernah diceritakan Pak Slamet kepada siapapun, perubahan mulai terasa di warung mie ayamnya. Pada awalnya Pak Slamet menganggap semua itu hanya kebetulan. Pagi itu sebelum matahari benar-benar tinggi, sudah ada beberapa pelanggan yang duduk menunggu. Padahal biasanya warung baru mulai ramai ketika jam makan siang. Bu Rini sampai berkali-kali melihat ke arah jalan. "Mas, kok dari tadi orang datang terus?" Pak Slamet hanya tersenyum. "Mungkin lagi rezeki kita." Kalimat sederhana itu terdengar biasa, tetapi hari itu menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan mereka. Menjelang siang, kursi-kursi di dalam warung sudah penuh. Beberapa pelanggan bahkan harus berdiri menunggu giliran. Deni dan Arman yang baru beberapa waktu bekerja di sana kewalahan melayani pesanan. Mangkuk mie ayam keluar satu demi satu dari dapur. Pesanan datang tanpa berhenti, yang membuat Pak Slamet heran. Sebagian besar pelanggan bukanlah orang-orang yang biasa makan di sana. Ada orang dari daerah sebelah. Ada pengemudi yang sengaja datang setelah mendengar kabar tentang mie ayamnya. Bahkan beberapa pelanggan mengatakan mereka mendapatkan rekomendasi dari orang yang tidak mereka kenal. Katanya mie ayam, "Pak Slamet sekarang beda," ujar seorang pelanggan. Pak Slamet tersenyum. "Bos, silakan dicoba sendiri." Semakin sore, warung semakin penuh. Deni yang sejak awal merasa ada sesuatu yang aneh mulai memperhatikan keadaan dengan lebih teliti. Ia tidak habis pikir bagaimana sebuah warung kecil yang sebelumnya hampir tidak pernah penuh bisa berubah secepat itu. "Pak, ini kok mendadak ramai banget." Pak Slamet berhenti menghitung uang sebentar. "Jangan dipikirkan. Yang penting kita layani." Deni mengangguk.
Tetapi rasa penasaran tetap tersimpan di kepalanya. Hari-hari berikutnya keadaan tidak berubah, justru semakin parah. Dalam arti yang baik bagi Pak Slamet, tetapi semakin melelahkan bagi para karyawan. Warung yang dahulu hanya membutuhkan 2 orang untuk melayani pembeli sekarang, harus mempekerjakan beberapa orang tambahan. Pak Slamet mulai memperbesar dapur. Meja dan kursi ditambah, tempat parkir diperluas. Bahkan ia mulai berbicara kepada Bu Rini mengenai rencana merenovasi seluruh bangunan. Uang seolah tidak pernah berhenti masuk. Setiap malam Pak Slamet duduk di ruang belakang sambil menghitung hasil penjualan. Tumpukan uang yang dahulu hanya menjadi impian kini berada di hadapannya. Bu Rini sampai tidak percaya. "Mas, apa benar semuanya dari jualan?" Pak Slamet menatap istrinya. "Memangnya dari mana lagi?" Bu Rini tidak menjawab. Ia hanya tersenyum melihat kehidupan mereka berubah. Rumah yang dahulu sering kekurangan kini mulai dipenuhi barang-barang baru. Hutang lama mulai dilunasi. Anak mereka bisa mendapatkan kebutuhan sekolah tanpa harus menunggu uang hasil jualan beberapa hari berikutnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Pak Slamet merasa hidupnya berada di atas. Ia mulai membeli pakaian mahal. Motor lamanya diganti. Rumahnya diperbaiki. Ia bahkan mulai dikenal warga sebagai salah satu pedagang yang paling sukses di kawasan tersebut. Orang-orang yang dahulu jarang menyapanya kini mulai sering datang. "Wah, Pak Slamet sekarang sukses. Rezekinya deras sekali. Boleh tahu rahasianya?" Setiap kali pertanyaan seperti itu muncul, Pak Slamet hanya tertawa. Tidak ada rahasia. Namanya juga usaha. Namun jauh di dalam hatinya, jadi mesengeriwede bahwa keberhasilan itu bukan sesuatu yang normal. Ia teringat malam ketika pertama kali membuat perjanjian. Ia teringat bayangan putih di luar, bangunan tua, dan ia teringat pesan yang diberikan kepadanya ketika penagih datang. "Jangan berharap uangmu bisa menyelesaikan semuanya. Tetapi semakin banyak uang yang ia dapatkan, semakin kuat pula keyakinannya bahwa semua itu layak dibayar." Pak Slamet mulai lupa pada ketakutan yang pernah dirasakannya. Ia menikmati kekayaan tersebut. Setiap malam ia menghitung keuntungan sambil membayangkan membuka cabang baru. Ia bahkan mulai berencana membeli tanah untuk membangun rumah yang lebih besar. Sementara itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi di warung. Denny beberapa kali mendengar suara mangkuk diletakkan di dapur ketika tidak ada siapapun di sana. Arman pernah merasa ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ketika sedang mencuci peralatan, saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Suatu malam ketika warung hampir tutup, Denny melihat lantai dapur seperti baru saja terkena air. Dia mengira ada pipa bocor. Tetapi ketika diperiksa, tidak ditemukan sumber air apapun. Yang lebih aneh, jejak basah itu seperti membentuk pola langkah dari pintu belakang menuju ruangan kecil yang selalu dikunci Pak Slamet. Denny berdiri cukup lama di sana. Ia ingin memanggil Arman, tetapi tiba-tiba terdengar suara ketukan dari balik pintu. "Tok, tok, tok." Denny membeku. "Siapa?" Tanyanya pelan, tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi. "Tok, tok, tok." Denny mundur beberapa langkah. Tidak lama kemudian Pak Slamet datang dari depan warung. Wajahnya langsung berubah ketika melihat Denny berdiri di dekat pintu tersebut. "Kamu ngapain di situ?" Denny menunjuk lantai. "Saya dengar suara dari dalam." Pak Slamet segera menariknya. "Menjauh, jangan pernah buka pintu itu." Nada suaranya begitu tegas hingga Denny tidak berani bertanya. Lagi malam itu warung akhirnya tutup seperti biasa. Para karyawan pulang, lampu depan dimatikan, tetapi Pak Slamet masih berdiri sendirian di dalam warung. Daya menatap pintu ruangan kecil tersebut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum puas di wajahnya menghilang. Sebab dari balik pintu itu terdengar suara. Lirih suara yang sangat ia kenal. Suara yang pernah ia dengar pada malam perjanjian. Sudah mulai ramai. Pak Slamet menelan ludah. Kemudian suara itu kembali terdengar. "Kapan kamu akan membayar?" Pak Slamet memejamkan mata. Ia sadar, kekayaan yang selama ini membuatnya bahagia ternyata bukan hadiah. Itu hanya awal dari sebuah tagihan yang suatu saat akan datang. Dan ketika hari itu tiba, yang dipertaruhkan bukan lagi uang, melainkan manusia. Tidak ada seorang pun di sekitar warung yang menyangka kehidupan Pak Slamet bisa berubah secepat itu. Hanya dalam beberapa bulan,
Lelaki yang dahulu sering mengeluh karena dagangan sepi kini telah menjadi salah satu pedagang mie ayam yang paling dikenal di kawasan tersebut. Setiap pagi, sebelum warung dibuka, orang-orang sudah mulai berdatangan. Kursi-kursi cepat terisi dan pesanan terus mengalir hingga malam. Bagi Pak Slamet, masa itu terasa seperti mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Ia tidak lagi menghitung uang receh untuk membeli bahan dagangan. Sekarang hasil penjualan setiap hari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membayar seluruh hutang lama, menggaji karyawan, bahkan menyisihkan uang untuk membeli aset baru. Bu Rini pun ikut merasakan perubahan tersebut. Rumah sederhana mereka perlahan berubah menjadi rumah yang jauh lebih besar. Bagian depan direnovasi, lantai diganti, perabotan baru mulai memenuhi ruangan. Kehidupan yang dahulu sederhana kini terlihat mewah. "Mas, rasanya seperti bukan rumah kita yang dulu," kata Bu Rini suatu malam. Pak Slamet tersenyum sambil melihat sekeliling. "Yang penting sekarang kita nggak kekurangan lagi." Bu Rini mengangguk. Yeni tidak pernah tahu apa yang sebenarnya dilakukan suaminya pada malam ketika semua perubahan itu bermula. Pak Slamet tidak pernah menceritakan tentang perjalanan rahasianya. Ia juga tidak pernah membicarakan perjanjian yang dibuatnya. Bagi Bu Rini, semua kekayaan itu hanyalah hasil kerja keras suaminya. Begitu pula anak mereka. Ia mulai mendapatkan berbagai hal yang dahulu hanya bisa dilihat dari milik orang lain. Sepeda baru, pakaian baru, perlengkapan sekolah yang lebih lengkap, hingga liburan bersama keluarga. Setiap kali melihat keluarganya tersenyum, Pak Slamet merasa keputusan yang ia ambil dahulu memang benar. Ia mulai percaya bahwa dirinya berhasil mengalahkan kemiskinan. Kepercayaan itu membuatnya semakin berani. Warung mie ayam diperbesar, karyawan ditambah, meja dan kursi baru didatangkan. Bahkan Pak Slamet mulai menyimpan rencana untuk membuka cabang kedua di lokasi lain. Orang-orang yang dahulu meremehkannya, kini mulai datang menawarkan kerjasama. Beberapa pedagang memujinya. "Pak Slamet memang hebat. Dulu warung kecil, sekarang bisa sebesar ini." Pak Slamet hanya tertawa. Namanya juga rezeki. Namun ada satu hal yang tidak pernah ia ceritakan. Setiap malam setelah semua orang pulang, Pak Slamet selalu memastikan pintu belakang warung terkunci. Ruangan kecil yang berada di belakang dapur tetap menjadi tempat yang tidak boleh dimasuki siapapun. Ia bahkan memasang gembok tambahan. Tidak ada karyawan yang mengetahui apa yang disimpan di dalamnya. Deni pernah bertanya, "Pak, sebenarnya ruangan itu buat apa?" Pak Slamet langsung menjawab tegas, "Gudang. Jangan pernah masuk kalau tidak saya suruh." Deni akhirnya mengangguk. Tetapi sejak itu, rasa penasaran semakin besar. Sementara Pak Slamet terus menikmati masa kejayaannya. Ia mulai dikenal sebagai juragan mie ayam. Warga yang dahulu melihatnya sebagai pedagang biasa, kini memandangnya berbeda. Namun kekayaan itu juga membuat sifat Pak Slamet perlahan berubah. Ia menjadi lebih mudah marah. Ia tidak suka jika ada karyawan yang membantah. Ia sering menegur keras orang yang bekerja terlalu lambat. Bahkan ketika salah satu karyawan meminta izin pulang karena merasa tidak enak badan, Pak Slamet justru memarahinya. "Kalau semua karyawan seperti kamu, warung ini mau jadi apa?" Karyawan itu hanya menunduk. Tidak ada yang berani melawan. Pak Slamet merasa semuanya berada di bawah kendalinya. Tetapi setiap malam ketika rumah sudah sunyi, rasa percaya diri itu perlahan hilang. Ia mulai kembali melihat sosok putih dalam mimpinya. Awalnya hanya sekali, kemudian 2 kali. Lalu hampir setiap malam sosok itu selalu berdiri. Jauh di ujung jalan atau di depan pintu warung. Tidak pernah mendekat, tidak pernah berbicara. Namun setiap kali Pak Slamet terbangun, tubuhnya selalu berkeringat dingin. Pada suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara ketukan dari pintu depan. "Rumah, tok, tok, tok." Duduk di tempat tidur. Bu Rini masih tertidur di sampingnya. Ketukan itu terdengar lagi. "Tok, tok, tok." Pak Slamet berjalan perlahan menuju jendela. Dia mengintip dari balik tirai. Tidak ada siapapun. Halaman rumah kosong, pintu pagar tertutup. Tetapi di bawah cahaya lampu halaman, Pak Slamet melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Ada bekas jejak basah di depan. Pintu jejak itu berhenti tepat di ambang rumah. Pak Slamet tidak berani keluar, ia hanya berdiri sambil menatap. Jejak tersebut sampai perlahan mengering. Keesokan paginya,
Tidak ada satu pun anggota keluarganya yang mengetahui kejadian itu. Pak Slamet memilih diam ya. Terlalu takut kehilangan semua yang telah dimilikinya. Karena di dalam dirinya mulai muncul sebuah kesadaran yang tidak bisa lagi ia hindari, dan kekayaan yang selama ini membuat keluarganya bahagia ternyata memiliki bayangan yang selalu mengikut, dan semakin tinggi kehidupannya naik, semakin dekat pula sesuatu yang dahulu ia panggil sebagai penglaris mulai datang menagih. Tetapi Pak Slamet masih belum mau berhenti. Ia masih menikmati rumah besarnya, masih menikmati kendaraan barunya, masih menikmati warung yang tidak pernah sepi, masih menikmati pujian warga. Ia memilih menutup mata terhadap semua pertanda. Sampai suatu malam, ketika ia sedang menghitung uang hasil penjualan di ruang belakang warung, terdengar suara dari balik pintu. Gudang. Pelan, serak, dan sangat dekat. Sudah lama kamu menikmati semuanya. Tangan. Pak Slamet langsung berhenti. Ia menatap pintu yang terkunci. Suara itu terdengar lagi. Sekarang waktunya. The Mayfair. Untuk pertama kalinya, Pak Slamet tidak mampu menjawab. Uang yang ada di hadapannya tidak lagi terasa seperti keberuntungan malam. Itu ia mulai memahami sesuatu yang selama ini berusaha dilupakannya. Perjanjian tersebut tidak pernah memberinya kekayaan secara cuma ia hanya diberi waktu untuk menikmati hasilnya, dan waktu itu hampir habis. Setelah berbulan-bulan menikmati masa kejayaan, warung mie ayam Pak Slamet mulai menunjukkan sisi lain yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Di siang hari, tempat itu tetap ramai seperti biasa. Pembeli datang silih berganti. Suara sendok beradu dengan mangkuk terdengar dari berbagai sudut. Dan uang terus masuk ke laci kasir. Dari luar tidak ada yang berbeda. Namun ketika matahari mulai tenggelam, suasana perlahan berubah. Para karyawan mulai merasakan hawa dingin yang aneh, terutama di bagian belakang dapur. Denny adalah orang pertama yang berani menceritakannya. Ia mengatakan bahwa setiap kali mencuci mangkuk pada malam hari, bulu kuduknya sering berdiri tanpa alasan. Mas Arman, kamu pernah merasa dapur belakang dingin banget nggak? Arman yang sedang memotong bahan makanan hanya tertawa kecil. Dingin dari mana? Kompor aja nyala terus. Denny menggeleng. Bukan dingin biasa. Rasanya seperti ada orang berdiri di belakang. Arman sempat menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Mereka kembali bekerja, tetapi sejak malam itu, Denny mulai lebih sering memperhatikan keadaan di sekitar dapur. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Sebuah mangkuk yang baru saja diletakkan di rak, tiba-tiba jatuh sendiri. Tidak ada yang menyentuhnya. Ketika Arman mengambil pecahannya, dia mendengar suara seperti seseorang berbisik sangat dekat di telinganya. Jangan di sini. Arman langsung berdiri. Ia menoleh ke belakang got kosong, tidak ada seorang pun. Ia kemudian membawa pecahan mangkuk ke tempat sampah tanpa mengatakan apa-apa kepada karyawan lain. Tetapi, kejadian tersebut tidak berhenti. Pada malam berikutnya, salah satu karyawan mendengar suara langkah kaki dari ruangan kecil di belakang dapur. Langkah itu terdengar pelan dan teratur. Satu langkah, berhenti. Kemudian satu langkah lagi. Padahal ruangan tersebut selalu terkunci. Denny mencoba memanggil Pak Slamet. Pak, sepertinya ada orang di gudang belakang. Pak Slamet yang sedang menghitung uang langsung berdiri. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saya dengar langkah kaki. Pak, wajah Pak Slamet berubah. Kalau dengar sesuatu, jangan diperiksa. Denny terdiam. Jawaban itu justru membuat semua karyawan semakin curiga. Selama ini mereka mengira ruangan tersebut hanya gudang biasa. Tetapi mengapa Pak Slamet begitu takut jika ada orang yang mendekatinya? Malam itu setelah semua karyawan pulang, Pak Slamet memeriksa pintu gudang tersebut. Gemboknya masih terpasang. Namun ketika ia hendak berbalik, terdengar suara dari dalam, tok, tok, tok. Pak Slamet membeku. Ketukan itu terdengar dari balik pintu. Ia tidak berani membuka. Siapa? Tanyanya dengan suara bergetar, tidak ada jawaban. Kemudian ketukan itu terdengar lagi, tok, tok, tok. Pak Slamet mundur beberapa langkah. Dalam kepalanya terlintas kembali malam ketika ia membuat perjanjian. Ia teringat sosok putih yang berdiri di luar bangunan tua itu. Seketika wajahnya pucat. Belum waktunya, bisiknya. Dari balik pintu terdengar suara seperti tarikan napas. Panjang Pak Slamet langsung meninggalkan ruangan. Sejak malam itu,
Keanehan semakin sering muncul. Beberapa pelanggan mengeluh bahwa mereka mendengar suara orang berjalan di belakang warung ketika sedang makan. Ada yang masih dipersitkin dari jendela dapur. Bahkan seorang pelanggan pernah meninggalkan warung sebelum makanannya habis karena mengaku melihat bayangan putih lewat di belakang Pak Slamet. Namun ketika diperiksa, tidak ada siapapun cerita tersebut. Kemudian mulai menyebar. Warga yang awalnya hanya membicarakan kesuksesan Pak Slamet kini mulai membicarakan hal lain. Jangan-jangan memang ada sesuatu di warung itu. Jangan sembarangan ngomong, tapi banyak yang melihat. Semakin banyak orang bercerita, semakin kuat pula rasa takut yang muncul. Suatu malam, kejadian yang lebih mengerikan terjadi kepada Denny. Ia mendapat giliran terakhir untuk membersihkan dapur. Saat semua karyawan lain sudah pulang, dia sedang mencuci peralatan ketika tiba-tiba lampu belakang berkedip sekali dua kali kemudian mati. Denny mengira listrik padam dan ia hendak mengambil senter dari meja ketika mendengar suara kain bergesekan dari arah belakang. Seret, ia lebih letih, kemudian terdengar suara seperti seseorang menyeret sesuatu di lantai. Denny menelan ludah. Pak Slamet. Tidak ada jawaban. Suara itu semakin dekat. Denny perlahan mundur. Saat itulah ia melihat sesuatu di ujung dapur. Sosok putih berdiri diam, tinggi dan kaku wajahnya. Tidak terlihat jelas karena tertutup. Bayangan Denny tidak mampu bergerak. Beberapa detik kemudian lampu kembali. Musyalah, sosok itu menghilang. Denny langsung berlari keluar dari warung. Keesokan paginya, ia menceritakan kejadian tersebut kepada Arman. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Pak Slamet. Bukannya menenangkan Denny, Pak Slamet justru marah. Kamu jangan bikin cerita macam-macam. Tapi saya benar-benar melihatnya, Pak. Tidak ada apa-apa di sini. Denny terdiam melihat wajah Pak Slamet. Untuk pertama kalinya ia merasa bahwa atasannya bukan sekadar tidak percaya. Pak Slamet seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Pak Slamet kembali sendirian di warung. Dia duduk di ruang belakang dengan kepala tertunduk. Kekayaan yang dahulu membuatnya tersenyum kini terasa seperti beban. Ia mulai menyadari bahwa sosok tersebut semakin sering muncul karena perjanjian yang dibuatnya mulai menuntut pembayaran. Dan yang paling membuatnya takut adalah satu hal. Ia tahu pembayaran pertama tidak akan berupa uang. Dari balik pintu gudang terdengar suara pelan. Pilih satu. Pak Slamet menutup telinganya. Jangan. Turis itu kembali terdengar. Pilih satu. Pak Slamet gemetar. Di luar warung malam terus berjalan seperti biasa. Kendaraan masih sesekali melintas. Rumah-rumah warga tetap menyala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa di balik warung mie ayam yang selalu ramai itu, Pak Slamet sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan sejak malam tersebut, tatapan Pak Slamet kepada para karyawannya mulai berubah. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai orang-orang yang membantu usahanya. Dalam pikirannya, perlahan mulai muncul sebuah pertanyaan mengerikan. Siapa yang akan menjadi tumbal pertama? Pada awalnya warga Karawang hanya menganggap semua cerita tentang warung mie ayam Pak Slamet sebagai bahan obrolan biasa. Ada yang percaya, ada yang menertawakan, dan ada pula yang memilih tidak ikut campur. Namun setelah kejadian demi kejadian mulai dialami oleh orang-orang yang berbeda, desas-desus itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Warung yang dahulu dikenal sebagai tempat makan paling ramai kini mulai memiliki cerita. Lain beberapa pelanggan mengaku pernah merasa diawasi ketika duduk di meja paling belakang. Ada yang mengatakan mendengar suara langkah kaki dari dapur, padahal tidak ada karyawan yang sedang berada di sana. Seorang pelanggan bahkan pernah meninggalkan makanannya begitu saja, karena merasa ada seseorang berdiri tepat di belakang kursinya. Ketika ditoleh, tidak ada siapa-siapa. Cerita seperti itu semakin sering terdengar. Di warung kopi dekat jalan utama, warga mulai membicarakannya dengan suara pelan. Tidak seperti sebelumnya yang penuh tawa. Kini mereka lebih sering melihat ke kanan dan kiri sebelum menyebut nama Pak Slamet. Katanya ada yang lihat pocong di belakang warung. Jangan keras-keras ngomongnya. Memangnya kenapa? Takutnya kita ikut kena. Kalimat terakhir membuat suasana mendadak sunyi. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi semakin banyak orang memiliki pengalaman serupa, semakin sulit bagi warga untuk menganggap semuanya sebagai kebetulan. Denny, salah satu karyawan Pak Slamet, menjadi orang yang paling sering ditanya.
namun ia selalu menghindar. Ia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Di sisi lain, ia juga tidak bisa melupakan apa yang pernah dilihatnya di dapur malam itu. Sosok putih berdiri diam dan menghilang ketika lampu menyala. Denny mulai bekerja dengan perasaan tidak nyaman. Setiap kali mendapat jadwal malam, ia berusaha menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Ia tidak pernah lagi mau sendirian di bagian belakang. Arman pun mengalami hal serupa. Suatu malam ketika sedang membawa bahan makanan ke gudang, ia mendengar suara perempuan menangis dari ruangan kosong di belakang dapur. Awalnya ia mengira itu suara pelanggan. Namun ketika suara tersebut semakin jelas, Arman menyadari bahwa tangisan itu berasal dari balik pintu gudang yang selalu dikunci Pak Slamet. Ia tidak berani mendekat. Ia langsung meletakkan barang dan memanggil karyawan lain. Keesokan harinya, cerita itu sampai ke telinga warga. Sejak saat itu, semakin banyak orang percaya bahwa warung tersebut memang menyimpan sesuatu. Beberapa pelanggan mulai datang hanya pada siang hari. Ketika matahari mulai terbenam, meja-meja yang biasanya penuh mulai kosong satu persatu. Pak Slamet tentu saja menyadari perubahan tersebut. Ia mulai kesal. Kenapa sekarang orang-orang pulang cepat? Denny tidak berani menjawab. Ia tahu alasannya. Warga mulai takut. Namun Pak Slamet tetap berusaha mempertahankan wajah tenang. Dia menambah lampu di sekitar warung, memperbaiki bagian belakang, bahkan meminta karyawannya tidak membicarakan kejadian aneh kepada siapapun. Kalau ada yang tanya, bilang tidak ada apa-apa, perintahnya. Denny hanya mengangguk, tetapi perintah tersebut justru membuat kecurigaan semakin besar. Di sisi lain, Pak Yanto, warga yang sejak awal sering memperhatikan perubahan Pak Slamet, mulai mengingat kembali sesuatu yang pernah dilihatnya beberapa bulan sebelumnya. Ia teringat malam ketika Pak Slamet pergi sendirian. Ia teringat bagaimana lelaki itu kembali menjelang subuh dan ia teringat perubahan besar yang terjadi setelahnya. Pak Yanto akhirnya berkata kepada beberapa warga terdekat bahwa ia merasa kekayaan Pak Slamet memiliki hubungan dengan sesuatu yang tidak wajar. Sejak malam itu semuanya berubah, katanya. Jangan menuduh sembarangan. Sejawab warga lain, saya tidak menuduh. Saya hanya bilang apa yang saya lihat. Namun kalimat tersebut menyebar lebih cepat daripada yang diperkirakan kini. Warga ini bukan hanya membicarakan warung yang angker. Mereka mulai membicarakan kemungkinan adanya pesugihan. Nama Pak Slamet pun mulai dikaitkan dengan cerita tentang penglaris. Gaib yang paling menyeramkan adalah istilah yang kemudian muncul dalam pembicaraan. Mereka, air liur pocong, tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali menyebut istilah tersebut. Tetapi dalam waktu singkat, hampir semua warga pernah mendengarnya. Ada yang mengatakan itu hanya cerita lama, ada yang menganggapnya mitos. Namun bagi orang-orang yang pernah mengalami kejadian aneh di warung, istilah itu terasa seperti sesuatu yang jauh lebih nyata. Suatu malam, seorang warga bernama Busari melewati warung Pak Slamet saat hendak pulang. Dari kejauhan ia melihat warung sudah tutup. Namun anehnya, lampu dapur masih menyala. Busari tidak terlalu memedulikannya. Sampai ia melihat sosok putih berdiri di balik jendela. Ia berhenti. Sosok itu tidak bergerak, Bu. Sari mengira mungkin itu salah satu karyawan. Namun, beberapa detik kemudian, sosok tersebut perlahan bergerak ke samping dan menghilang dari pandangan. Busari langsung mempercepat langkah. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga. Cerita itu menyebar, dan sejak saat itu, warga mulai menghindari jalan di depan warung setelah malam. Warung Pak Slamet yang dahulu menjadi tempat berkumpul, berubah menjadi tempat yang ingin segera dilewati. Namun yang paling merasakan tekanan bukan warga melainkan Pak Slamet sendiri. Setiap malam, ia semakin sering mendengar suara-suara dari ruangan belakang. Kadang suara ketukan, kadang langkah kaki, kadang suara seperti seseorang berbisik tepat di telinganya. Dan semuanya selalu berakhir dengan kalimat yang sama. Sudah waktunya. Pak Slamet mulai kehilangan tidur. Ia tahu sesuatu sedang mendekat. Ia juga tahu perjanjian yang dulu membuatnya kayak mulai menuntut pembayaran. Masalahnya, pembayaran itu tidak bisa dilakukan dengan uang. Ia mulai mengingat pesan yang diberikan kepadanya pada malam perjanjian.
ketika penagih datang, sesuatu yang berharga harus diberikan. Pak Slamet memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa semua kekayaan yang selama ini ia nikmati mungkin hanya jebakan. Dan ketika warga mulai takut datang ke warung, Pak Slamet justru mulai takut kepada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Karena dalam pikirannya telah muncul satu pertanyaan yang semakin sulit dihapus. Siapa yang akan dipilih oleh penagih? Malam itu dari balik pintu gudang terdengar 3 ketukan tok-tok-tok. Pak Slamet berdiri membeku. Lalu sebuah suara lirih terdengar dari balik pintu. Sudah waktunya. Dia memilih. Pak Slamet menutup matanya. Di luar, angin malam berembus melewati warung yang mulai sepi. Dan sejak malam itu, ketakutan warga bukan lagi sekadar desas-desus. Sesuatu benar-benar sedang menunggu di dalam warung mie ayam Pak Slamet. Sejak malam ketika suara dari balik pintu gudang memerintahkan Pak Slamet untuk memilih, kehidupan lelaki itu tidak pernah benar-benar tenang. Ia masih membuka warung seperti biasa, masih menerima pelanggan, masih menghitung uang hasil penjualan. Tetapi pikirannya tidak lagi berada di tempat yang sama. Setiap kali melihat para karyawan bekerja, ada rasa takut yang semakin sulit ia sembunyikan. Denny, Arman, dan beberapa karyawan lain tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya merasakan perubahan sikap Pak Slamet. Atasannya yang dahulu sering bercanda kini menjadi pendiam dan mudah marah. Tatapan Pak Slamet juga sering berhenti terlalu lama kepada salah satu karyawan, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Suatu malam setelah warung ditutup, Pak Slamet kembali mendengar ketukan dari ruangan belakang. Toh. Ia berdiri di depan pintu dengan tubuh gemetar. Siapa? Tidak ada jawaban. Kemudian terdengar suara berat dari balik pintu. Janji harus dibayar. Pak Slamet memejamkan mata. Saya sudah mendapatkan semua yang dijanjikan. Suara itu terdengar lagi. Dan kamu sudah menikmati semuanya. Pak Slamet menelan. Ludah, beri saya waktu. Hening beberapa detik kemudian suara itu berbisik. Waktu sudah habis, Pak. Slamet mundur. Sejak malam itu, kejadian aneh mulai menimpa para karyawan. Denny menjadi orang pertama yang merasakan perubahan. Ketika bekerja sendirian di dapur, ia tiba-tiba mencium aroma tanah basah yang sangat kuat pada lantai dapur dalam keadaan kering. Ia kemudian mendengar suara langkah kaki dari belakang. Langkah itu semakin dekat. Denny berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia kembali menghadap meja kerja, terdapat bekas tetesan air di lantai yang sebelumnya tidak ada. Ia langsung meninggalkan dapur. Keesokan harinya Denny menceritakan kejadian tersebut kepada Arman. Kayaknya ada yang ngikutin saya. Arman berusaha menenangkan. Mungkin kamu kecapekan, Denny. Menggeleng, bukan cuma di warung. Semalam waktu sampai rumah, saya juga dengar suara langkah dari luar kamar. Arman terdiam, sebab beberapa hari sebelumnya ia juga mengalami sesuatu yang hampir sama. Ia pernah melihat bayangan putih di ujung gang ketika pulang kerja. Bayangan itu berdiri diam. Ketika Arman mempercepat langkah, bayangan tersebut ikut bergerak. Sejak saat itu, Arman mulai takut pulang sendirian. Sementara Pak Slamet semakin tertekan. Ia tahu kejadian tersebut bukan kebetulan. Perjanjian yang dibuatnya mulai mencari korban. Namun bukannya membatalkan semuanya. Pak Slamet justru mencoba menghindari kenyataan. Dia berharap jika para karyawan tetap bekerja seperti biasa, tidak akan terjadi sesuatu yang lebih buruk. Tetapi harapan itu ternyata sia-sia. Suatu malam, seorang karyawan bernama Rudy mendapat tugas membersihkan bagian belakang warung. Saat sedang menyapu, ia mendengar suara seseorang memanggil namanya. Rudy, ia berhenti. Ia mengira Denny yang memanggil. Dan tidak ada jawaban. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Rudy, kali. Ini berasal dari dalam gudang. Rudy mendekati pintu. Padahal, ia tahu pintu tersebut selalu terkunci. Tiba-tiba gagang pintu bergerak. Sendiri Rudy langsung mundur. Gagang itu berhenti. Kemudian, terdengar suara seperti orang mengetuk dari dalam. Tok-tok-tok. Rudy berlari ke depan warung. Ketika melihat wajah Rudy yang pucat, Pak Slamet langsung mengetahui apa yang terjadi. Apa yang kamu lihat? Rudy menggeleng. Saya nggak tahu, Pak, tapi ada yang manggil nama saya dari dalam. Pak Slamet tidak menjawab.
Wajahnya semakin pucat. Malam itu ia menyadari bahwa penagih sudah mulai menentukan sasaran. Beberapa hari kemudian, Rudi tidak masuk kerja. Pak Slamet menerima pesan bahwa Rudi merasa sakit dan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Namun setelah 1 hari, 2 hari bahkan 3 hari Rudi tetap tidak muncul. Denny mencoba menghubunginya. Tidak mendapat jawaban. Arman juga mencoba, tetap tidak ada jawaban. Akhirnya kabar tentang Rudi mulai membuat para karyawan gelisah. Mereka mulai membicarakan kemungkinan bahwa semua kejadian yang selama ini dianggap aneh ternyata saling berhubungan. Denny memberanikan diri menemui Pak Slamet. "Pak, sebenarnya ada apa dengan tempat ini?" Pak Slamet menatapnya lama. Tidak ada apa-apa. Rudi hilang kabar. "Kami semua mengalami kejadian aneh. Bapak pasti tahu sesuatu." Pak Slamet terdiam. Untuk beberapa saat, ia dihampiri mengatakan semuanya. Tentang malam rahasia itu, tentang perjanjian, tentang sosok yang muncul. Tetapi rasa takut membuatnya kembali diam. "Kalau kalian takut, juga kalian boleh berhenti bekerja." Denny terkejut. "Bapak menyuruh kami pergi." Pak Slamet tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Denny akhirnya meninggalkan ruangan. Namun sejak percakapan itu, satu hal mulai terasa jelas bagi para karyawan. Pak Slamet mengetahui lebih banyak daripada yang selama ini ia katakan. Malam berikutnya, Pak Slamet kembali didatangi suara dari gudang. Yang pertama sudah dipilih. Pak Slamet langsung berdiri. "Jangan ganggu mereka." Suara itu tertawa. "Pelan, bukan kamu yang menentukan, Pak." Slamet memukul pintu dengan tangannya. "Kalau harus ada yang membayar, ambil saya." Hening lalu suara itu menjawab, "Kesepakatanmu bukan begitu." Pak Slamet tidak mampu berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa dirinya bukan lagi orang yang memegang kendali. Ia hanya seseorang yang terjebak dalam perjanjian yang dibuatnya sendiri. Dan di luar ruangan itu, para karyawan mulai menyadari bahwa bekerja di warung tersebut bukan lagi sekadar mencari nafkah. Mereka mungkin sedang bekerja di tempat yang telah memilih salah satu dari mereka sebagai tumbal. Sejak malam itu, Denny mulai berpikir untuk mengundurkan diri. Tetapi sebelum ia sempat mengambil keputusan, pada suatu dini hari ia terbangun karena mendengar ketukan dari jendela. Kamarnya tok, tok, tok. Ia membuka mata. Ketukan itu terdengar lagi, tok, tok, tok. Denny perlahan mendekati jendela. Ketika tirai dibuka, Tune wajahnya langsung pucat. Di luar rumah berdiri sosok putih dalam kegelapan. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap ke arah kamarnya. Dan pada saat itulah, Denny menyadari bahwa mungkin Rudi bukanlah korban terakhir. Mungkin penagih baru saja memulai. Sementara di warung, Pak Slamet duduk sendirian sambil menatap uang. Yang dulu membuatnya bahagia. Kini semua uang itu tidak berarti apa-apa. Karena semakin besar kekayaan yang ia dapatkan, semakin mahal pula harga yang harus dibayar. Dan korban berikutnya sudah mulai ditentukan. Sejak Rudi tidak lagi masuk kerja, suasana di warung mie ayam Pak Slamet berubah sepenuhnya. Tempat yang dahulu selalu dipenuhi suara pelanggan kini terasa seperti menyimpan ketakutan. Di setiap sudutnya, para karyawan tetap bekerja karena membutuhkan penghasilan, tetapi tidak ada satu pun yang benar-benar merasa aman. Denny menjadi orang yang paling gelisah. Sejak melihat sosok putih di luar jendela kamarnya, ia tidak pernah tidur nyenyak. Setiap malam ia memastikan pintu dan jendela terkunci. Namun rasa takut itu tetap mengikuti pikirannya. Ia mulai berpikir untuk berhenti. Begitu pula Arman. Suatu pagi, sebelum warung dibuka, Arman berkata kepada Denny dengan suara pelan, "Kalau terus begini saya mau keluar saja." Denny mengangguk. "Saya juga." Namun mereka masih memiliki satu masalah. Mereka membutuhkan pekerjaan itu untuk bertahan hidup. Sementara Pak Slamet semakin jarang berbicara dengan para karyawan. Ia seperti menghindari tatapan mereka. Bahkan ketika seseorang bertanya mengenai Rudi, Pak Slamet hanya menjawab singkat, "Jangan ikut campur." Jawaban itu membuat ketakutan semakin besar. Hari berikutnya, kejadian aneh menimpa Arman. Ketika sedang membersihkan meja setelah warung tutup, Yui mendengar suara kursi bergeser dari bagian belakang. Krek, Arman menoleh. Satu kursi yang sebelumnya berada di dekat dinding kini bergeser beberapa langkah. Ia mengira ada orang di sana. "Denny?" "Ini ada jawaban," ia berjalan.
Mendekat, tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang berbisik tepat di belakangnya. Arman, tubuhnya langsung kaku. Ia berbalik dengan cepat. Tidak ada siapa pun, namun ketika ia melihat kaca jendela, ia melihat pantulan sosok putih berdiri di belakangnya. Arman menjerit dan berlari keluar. Ketika Denny datang, sosok itu sudah tidak ada. Sejak malam tersebut, Arman tidak pernah mau bekerja sendirian. Tetapi kejadian itu justru menjadi awal dari rangkaian teror yang semakin mengerikan. Karyawan berikutnya mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka bermimpi berada di warung yang kosong pada tengah malam. Semua meja tertata rapi, tetapi tidak ada pelanggan. Dari dapur terdengar suara mangkuk diletakkan satu persatu. Kemudian muncul sosok putih di ujung ruangan. Dalam mimpi itu, sosok tersebut tidak pernah mengejar. Ia hanya menunjuk ke arah satu karyawan. Setiap orang yang mengalami mimpi tersebut terbangun dalam keadaan ketakutan. Tidak lama kemudian, mereka mulai mengalami kejadian aneh di dunia nyata. Ada yang mendengar namanya dipanggil ketika sedang sendirian. Ada yang mengesin sekau air di depan pintu rumah. Ada pula yang merasa selalu diikuti ketika pulang kerja. Denny mulai menyadari bahwa semuanya memiliki pola satu persatu karyawan seperti sedang dipilih. Ia akhirnya memberanikan diri menemui Pak Slamet. Pak, sebenarnya apa yang terjadi? Pak Slamet tidak menjawab. Rudy kemana? Tetap diam. Denny menatapnya tajam. Kalau Bapak tahu sesuatu, tolong bilang. Kami semua ketakutan. Pak Slamet akhirnya menghela napas panjang. Saya pernah membuat kesalahan. Denny terdiam. Kesalahan apa, Pak? Pak Slamet menatap ke arah pintu belakang. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah saya lakukan. Denny semakin penasaran. Namun, Pak Slamet kembali menutup diri. Saya tidak bisa cerita. Denny merasa kecewa. Ia kemudian pergi tanpa mendapatkan jawaban. Malam itu, Pak Slamet kembali sendirian di warung got. Ia menatap ruangan yang kosong. Dari dapur terdengar suara air menetes. Tik, tik, tik. Ia berjalan perlahan ke belakang. Di lantai terlihat bekas jejak. Basah jejak itu mengarah menuju ruang penyimpanan. Pak Slamet mengikuti jejak tersebut dengan napas tertahan. Ketika sampai di depan pintu, terdengar suara dari dalam. Dua, Pak Slamet membeku. Ia memahami maksudnya. Bukan lagi satu. Sekarang sudah ada sasaran berikutnya. Jangan, bisiknya. Suara itu terdengar lagi. Perjanjian harus dipenuhi. Pak Slamet memejamkan mata. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada cara. Mudaiku sumin menghentikan semuanya. Hari berikutnya, seorang karyawan bernama Benny tiba-tiba mengundurkan diri. Ia mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia tidak sanggup lagi bekerja di sana. Namun sebelum meninggalkan warung, Benny berbisik kepada Denny. Semalam saya melihat sesuatu di kamar. Apa? Orang putih berdiri di depan pintu. Denny langsung terdiam. Benny pergi tanpa menoleh lagi. Beberapa hari kemudian, Arman juga memutuskan berhenti. Warung yang dahulu memiliki banyak karyawan kini mulai kekurangan tenaga. Anehnya, setiap kali seorang karyawan keluar, Pak Slamet justru mendapatkan karyawan baru. Namun karyawan baru itu pun tidak bertahan lama. Seolah-olah siapapun yang masuk ke dalam warung tersebut akan segera merasakan hal yang sama. Satu malam, seorang karyawan baru bernama Fajar sedang membersihkan meja ketika tiba-tiba seluruh lampu warung padam. Ia menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya kecil itu menyapu ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Kemudian terdengar suara langkah dari dapur. Fajar berdiri diam. Langkah itu semakin dekat. 1, 2, 3. Lalu Jumi senti tepat di belakangnya. Fajar tidak berani menoleh. Dari belakang terdengar suara napas panjang. Ia akhirnya berbalik. Sosok putih berdiri hanya beberapa langkah. Darinya, Fajar langsung berlari keluar. Keesokan harinya ia tidak kembali. Kini, hampir semua karyawan mengetahui bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Mereka mulai menghubungkan kejadian-kejadian tersebut dengan Pak Slamet. Mereka menyadari bahwa sejak warung itu menjadi kaya, selalu ada karyawan yang mengalami kejadian aneh. Dan setiap kali seseorang pergi, muncul orang lain untuk menggantikannya. Seolah-olah ada sesuatu yang terus membutuhkan sasaran. Pak Slamet sendiri semakin terpuruk. Ya, melihat satu persatu orang yang bekerja untuknya pergi karena ketakutan. Namun, dia tidak mampu menghentikan semuanya. Pada suatu malam,
Ketika ia sedang duduk sendirian di ruang belakang, terdengar suara dari balik pintu. Masih ada. Pak Slamet menutup wajahnya. Sudah cukup. Belum. Berapa banyak lagi? Tidak ada jawaban. Hanya suara ketukan tok, tok, tok. Kemudian suara itu berkata pelan, "Selama kamu masih menikmati kekayaan ini, perjanjian belum selesai." Pak Slamet membuka matanya di hadapannya. Uang hasil penjualan bertumpuk di atas meja. Untuk pertama kalinya, uang itu membuatnya merasa jijik. Ia sadar bahwa semua yang dimilikinya telah dibangun di atas ketakutan orang lain. Tetapi penyesalan datang terlambat. Malam itu, Denny yang sudah berniat berhenti, bekerja menerima sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. "Jangan datang ke warung besok malam." Denny tidak tahu siapa pengirimnya, namun beberapa menit kemudian, dia melihat sesuatu di luar jendela rumahnya. Sosok putih berdiri di bawah lampu jalan. Dan kali ini, sosok itu tidak lagi menghadap ke arahnya. Sosok tersebut menghadap ke arah warung mie ayam Pak Slamet, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Sementara di tempat lain, Pak Slamet kembali mendengar suara yang selama ini paling ia takuti. Yang terakhir akan datang. Pak Slamet berdiri dengan tubuh gemetar. Ia tahu semuanya belum berakhir. Justru malam itu, Jody utas semimi bahwa sasaran terakhir mungkin bukan lagi karyawan. Jika perjanjian terus menuntut, sesuatu yang jauh lebih berharga bisa menjadi korban berikutnya. Dan untuk pertama kalinya, Pak Slamet takut bahwa penagih itu mungkin akan datang untuk keluarganya sendiri. Malam itu menjadi malam terakhir, yang mengubah segalanya bagi Pak Slamet. Setelah berbulan-bulan menikmati kekayaan yang datang secara tiba-tiba, ia akhirnya sadar bahwa tidak ada satupun dari semua yang dimilikinya yang benar-benar gratis. Warung mie ayam yang dahulu menjadi sumber kebahagiaan kini berubah menjadi tempat yang paling ditakutinya. Para karyawan sudah banyak yang pergi. Denny bahkan tidak berani lagi datang setelah menerima pesan misterius. Arman dan Benny memilih meninggalkan pekerjaan mereka. Sementara Rudy masih tidak diketahui kabarnya. Warung yang dahulu selalu penuh kini mulai sepi. Namun Pak Slamet tetap membuka pintunya. Ia merasa jika warung berhenti beroperasi, semuanya akan menjadi lebih buruk. Malam itu, hanya Pak Slamet seorang diri yang berada di dalam warung. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam ketika ia mendengar suara dari dapur tik-tik-tik seperti air yang menetes dari keran. Pak Slamet mengambil senter dan berjalan perlahan menuju belakang pintu. Gudang yang selama ini selalu terkunci ternyata terbuka sedikit. Ia berhenti, napasnya terasa berat. Siapa? Tidak ada jawaban. Ia mendorong pintu perlahan. Di dalam ruangan itu tidak ada siapa-siapa. Hanya beberapa benda lama dan ruangan kosong yang dipenuhi bau tanah basah. Pak Slamet hampir menghela napas lega ketika tiba-tiba pintu di belakangnya menutup sendiri brak. Ia berbalik. Tangannya gemetar ketika mencoba membuka gagang pintu. Tidak bisa. Kemudian terdengar keluar dari sudut ruangan. Sudah waktunya. Pak Slamet membeku. Suara itu terdengar seperti datang dari segala arah. Kamu sudah menikmati kekayaan. Pak Slamet menutup telinganya. Saya sudah membayar. Suara itu tertawa. Pelan, belum. Pak Slamet mulai menangis. Ambil uang saya. Ambil semua rumah saya. Ambil warung saya. Saya tidak mau apa-apa lagi. Ruangan kembali. Henning kemudian suara itu menjawab. Yang dijanjikan bukan uang. Pak Slamet langsung teringat semua karyawan yang pergi. Rudy, Denny, Arman, Benny, semuanya. Ia sadar bahwa selama ini ia telah berusaha melarikan diri dari sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Tiba-tiba terdengar ketukan dari luar. Warung tok, tok, tok. Pak Slamet menatap pintu gudang. Ketukan terdengar semakin keras. Tok, tok, tok. Lalu terdengar suara seseorang memanggil namanya. Pak Slamet. Ia mengenali suara. Itu suara Denny. Pak Slamet. Pak Slamet berteriak. Denny, kamu di luar. Tidak ada jawaban. Kemudian suara lain terdengar. Lebih tiris, lebih dekat. Pak Slamet mundur. Ia sadar suara itu bukan berasal dari Johnny manusia. Pintu gudang tiba-tiba terbuka sendiri. Di luar ruangan terlihat sosok putih berdiri dalam kegelapan. Tubuhnya dia sedang bergerak. Pak Slamet tidak sanggup berteriak. Sosok itu perlahan mendekat. Lampu warung berkedip sekali dua.
kali kemudian seluruh ruangan menjadi gelap. Pak Slamet hanya bisa mendengar suara napasnya sendiri. Setelah beberapa detik, lampu kembali menyala. Sosok itu sudah tidak ada. Tetapi di lantai, terdapat jejak basah yang mengarah menuju pintu depan. Pak Slamet mengikuti jejak tersebut dengan tubuh gemetar. Ketika sampai di depan warung, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya lemas. Di seberang jalan berdiri beberapa warga. Mereka sedang memandang ke arah warung. Salah seorang berteriak, "Pak Slamet!" Pak Slamet tidak menjawab. Warga mulai mendekat. Mereka menemukan Pak Slamet terduduk di lantai dalam keadaan pucat dan gemetar. Sejak malam itu, kondisi Pak Slamet berubah drastis. Ia tidak lagi berani membuka warung sendirian. Ia juga mulai menjual beberapa barang berharga miliknya. Rumah besar yang dulu dibanggakannya mulai terasa seperti tempat yang penuh kenangan buruk. Bu Rini akhirnya menyadari bahwa suaminya menyimpan sesuatu. "Mas, sebenarnya apa yang terjadi?" Pak Slamet tidak sanggup menjawab. Ia hanya menangis. Setelah didesak berkali-kali, Dewi Yeshi menceritakan semuanya tentang malam ketika dia pergi. Diam-diam, tentang perjanjian yang dibuatnya, tentang penglaris yang membuat warungnya mendadak ramai, dan tentang harga yang ternyata harus dibayar. Bu Rini terdiam. Lama, air matanya jatuh. "Kenapa kamu lakukan semua itu?" Pak Slamet hanya menunduk. "Saya takut kita hidup susah selamanya," jawaban. Itu tidak membuat Bu Rini merasa lebih baik, justru membuatnya sadar bahwa kekayaan yang selama ini mereka nikmati ternyata membawa ketakutan ke dalam rumah mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, Pak Slamet menutup warung untuk selamanya. Papan nama dicopot, meja-meja dikeluarkan, peralatan dapur dijual. Karyawan yang masih bisa dihubungi diberi kabar bahwa warung tidak akan beroperasi lagi. Namun setelah warung kosong, kejadian aneh justru masih terdengar. Warga yang melewati bangunan itu pada malam hari mengaku kadang mendengar suara mangkuk beradu. Ada pula yang mengatakan pernah melihat bayangan putih berdiri di dekat dapur. Sebagian warga memilih tidak lagi melewati jalan tersebut. Setelah tengah malam, Rudi akhirnya ditemukan. Beberapa waktu kemudian dalam keadaan selamat, tetapi ia tidak pernah mau kembali bekerja di warung itu. Iu hanya mengatakan bahwa selama menghilang, dirinya mengalami kejadian yang tidak sanggup ia ceritakan. Sementara Pak Slamet perlahan kehilangan semuanya, kendaraan dijual, rumah besar ditinggalkan, usaha yang dahulu membuatnya terkenal berhenti total, kekayaan yang pernah dibanggakan tidak tersisa seperti sebiasanya. Namun yang paling berat bukan kehilangan harta, melainkan rasa bersalah karena keputusan yang pernah dibuat telah membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan. Beberapa bulan kemudian, Joyce melihat bangunan bekas warung itu semakin tua dan sepi. Tidak ada lagi aroma mie ayam, tidak ada suara pelanggan, tidak ada karyawan yang bekerja. Tetapi pada suatu malam, seorang warga bernama Pak Yanto melewati tempat tersebut. Ia mendengar suara dari dalam bangunan, suara mangkuk diletakkan di atas meja, kemudian suara sendok beradu klek. Pak Yanto berhenti, ia menatap bangunan yang gelap. Lalu terdengar suara pelan dari dalam pesan satu. Pak Yanto langsung mempercepat langkah. Sejak saat itu, cerita tentang warung mie ayam Pak Slamet terus menjadi bahan pembicaraan warga. Ada yang percaya semua itu hanya kebetulan. Ada yang menganggapnya cerita untuk menakut-nakuti orang. Namun bagi mereka yang pernah bekerja di sana, pengalaman tersebut terlalu nyata untuk dilupakan. Dan desas-desus tentang air liur pocong pun tetap hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konon, kekayaan Pak Slamet memang datang terlalu cepat, tetapi kejatuhannya juga datang dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Cerita itu akhirnya menjadi pengingat bagi warga Karawang bahwa keinginan untuk mendapatkan kekayaan secara instan dapat membawa seseorang ke jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Karena ketika seseorang mencoba membeli keberuntungan dengan perjanjian gelap, ia mungkin tidak akan pernah tahu siapa yang akhirnya harus membayar harganya. Dan hingga bertahun-tahun setelah warung itu ditutup, sebagian warga masih mengaku mendengar suara mangkuk dan sendok dari dalam bangunan pada malam-malam tertentu, seolah-olah warung itu belum benar-benar mati, seolah-olah masih ada sesuatu yang
menunggu pelanggan berikutnya. Atau Buniti, piano kissing korang yang beri untuk mengulangi kesalahan Pak Slamet.